Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membahas beberapa emiten pilihan member grup Telegram. Bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi dan Anda follow channel Telegram saya. Anda buka profil channel Telegram saya, di situ akan ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi. Karena setiap harinya saya akan tanyakan ke Anda beberapa emiten untuk saya buatkan video analisanya. Sebelum saya masuk ke saham pilihan member grup Telegram, saya akan membahas beberapa pilihan saham yang saya rasa ini cukup berpeluang menghasilkan cuan. Yang pertama ada BBHI. BBHI hari ini ditutup 2,6% atau ditutup pada level 5.750. Ini ada indikasi membentuk double bottom ya. Sebetulnya pada tanggal 18-19 Januari lalu saya sudah buat suggest BBHI ya. Di sini suggestnya ada reversal hammer ya, ada reversal hammer lalu sempat naik sedikit lalu dibanting turun dan supportnya sama kayak saja saya yang tanggal 19 ya. Tapi tidak mampu di breakdown sehingga BBHI kembali rebound dari supportnya dan membentuk ini ada hammer ya, ini ada hammer dan hari ini berpotensi terindikasi ya, berpotensi mungkin besok akan breakout dari high hammer tanggal 31 Januari di 5.750. Apabila besok valid ya, apabila besok valid breakout dari 5.750 yang menjadi high hammer tanggal 31 Januari lalu, saya rasa BBHI ini valid menjadi double bottom ya. Tadi siang saya share-nya nih BBHI di Instagram, di Telegram, saya share di sosial media saya. Ini sudah sempat breakout dari 5.750 tapi dia rejection dari resistennya dan kembali closing di bawah 5.750 atau tepat di resisten high hammernya. Dengan begitu kita masih harus wait and see besok ya, kita masih harus wait and see besok, makanya saya buat suggest di sini ada di 5.800 sampai dengan 5.900 yang menjadi range area beli. Kenapa di 5.800? Karena saya ambil satu tick ya dari 5.750 ya untuk dua tick ya, sorry. Nah, BOB-nya dari BOB-nya satu tick, sorry, satu tick dari 5.750, BOB-nya di 5.800 atau di 5.775 Anda juga udah boleh entry sih sebetulnya ya. BBHI berpeluang menjadi double bottom. Nah, supportnya ini ada di 5.200. Sorry, 5.250 dan kita tempatkan stop loss 2 tick dari 5.250 di 5.200. Stop lossnya 5.200. Target profit yang paling realistis ada di 6.725. Lalu selanjutnya ada di 7.000. Lalu selanjutnya ada di 8.100 sampai dengan 9.875 yang menjadi target BBHI ke depan. Kita coba lihat data transaksinya BBHI hari ini. Hari ini kalau kita lihat di sini cenderung diakumulasi sedikit ya oleh bandarnya domestik, lalu foreign-nya atau asingnya hari ini juga akumulasi. Dengan begitu BBHI berpeluang besok semoga aja valid jadi double bottom. Perhatikan 5.250 apabila tak mampu rebound uptrend maka berpeluang kembali menguji support di 5.250. Apabila terus turun melewati 5.250 kita exit di 5.200. Oke, good luck untuk BBHI. Selanjutnya saya punya BBYB. BBYB saya melihat di sini ada reversal hammer di weekly. Oke. Dan kalau kita lihat di sini ada pola cangkul. Ya, pola cangkul. Oke.
Ini primary trend atau badan cangkul, ini secondary trend atau pala cangkulnya. Ini primary trend yang baru atau badan cangkul yang baru. Saya berharap ini menjadi pala cangkul yang baru yang akan melanjutkan kenaikan selanjutnya. Ya, jadi suggest di weekly, reversal hammer weekly. Kita buy di 2120 dengan target di 2500, 2900 sampai dengan 3635 dan kita tempatkan level stop loss di bawah support. Supportnya ada di 1705 dan kita tempatkan 2 tick dari 1705 di 1690. 3 tick ini ya. Paling realistis TP-TP-nya ada di berapa ya? Mungkin ada di 2355 sampai dengan 2500. Ya, saya ulang. 2355 sampai dengan 2500. Paling realistis yang bisa Anda jadikan target profit. Ya, kalau kita lihat daily-nya ya hari ini, dan ini ada hammer juga di bawah, dan ini rebound dari moving average. Perhatikan ketika dia naik dan dia turun menguji MA, dia rebound, dia bergerak naik ke atas. Dan kita berharap BBYB kali ini juga sama ya. Dia naik ke atas lalu menguji MA, tidak mampu berhasil breakdown dari moving average, dan kali ini kembali bertahan di atas moving average. Kita berharap terus melanjutkan kenaikannya. Mengingat BBYB sudah menjadi bank digital yang kita berharap isu positifnya terus ada untuk BBYB. Kalau kita lihat data transaksinya BBYB hari ini, asing akumulasi cukup besar ya hari ini, tapi sebelumnya 2 hari terakhir asing distribusi cukup besar juga, dan hari ini mulai akumulasi lagi. Dan kalau kita coba kalkulasi dari sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan hari ini sebetulnya asing masih net buy, masih terus diakumulasi oleh asing. Dan kalau kita lihat dari broker domestiknya, di sini juga ada akumulasi ya, lebih cenderung lebih signifikan akumulasi daripada distribusinya. So, dengan begitu kita simpulkan BBYB sedang dalam masa fase akumulasi. Kita masih bisa memanfaatkan kenaikan BBYB selanjutnya. Ada target di 2500, 2900 dan 3635. Target paling realistis ada di berapa? Paling realistis ada di 2480 ya. Dengan stop loss atur money management mengingat range resikonya cukup lebar. Nah, kalau misalnya kita dapat di 2120 aja ya, turun ke bawah ini ada sekitar 20%. Dengan begitu Anda harus antisipasi, atur money manajemennya, jangan all in ya. Ketika turun Anda bisa buyback, turun buyback, turun buyback ya. Cicil beli lah intinya ya. Jangan sampai risknya 20%. Ini sangat besar nih risknya sampai dengan ke bawah karena sudah melanjutkan. Oke, good luck untuk BBB. Semoga ini bisa menghasilkan profit untuk kita semua. Selanjutnya kali ini kita beralih ke beberapa saham pilihan member grup Telegram. Yang pertama ada SSMS. SSMS ya, ini masih belum punya tren yang baik sebetulnya. Kalau kita buat trendline di sini, nah, apakah ini menjadi broadening wedge? Ya, apakah ini menjadi broadening wedge? Ini masih belum jelas. Saran saya masih harus wait and see dulu ya. Masih harus wait and see dulu. Selama masih berada di range ini, saya rasa saham ini belum layak untuk entry ya. Selama masih bertahan di bawah 1050 ya, kalau masih bertahan di bawah 1050 masih belum layak untuk ditransaksikan, kecuali sudah bertahan di atas 1050 memungkinkan dia akan menguji resisten di atasnya. Kalau kita lihat data transaksinya SSMS hari ini tidak menarik sebetulnya ya, ini banyak distribusinya nih. Asing distribusi dan juga broker domestiknya juga distribusi. Dan dari chartisnya juga belum mendukung ya.
belum memiliki tren yang cukup signifikan, dan kalau kita lihat tren besarnya ini cenderung downtrend, dan saya rasa belum layak untuk kita masuk di SSMS, dan kalau saya rasa sebaiknya diabaikan dulu atau dijauhin dulu ya. Masih banyak kok saham-saham yang lebih bagus dari SSMS. Oke, good luck untuk SSMS. Selanjutnya kita beralih ke WINS, WINS. WINS secara tren sudah cukup menarik ya, sudah mulai rebound dari downtrendnya, dan kali ini hari ini sempat dibawa naik ya. Wow, sampai dengan high-nya di 240, lalu dibanding di session kedua ini dan ditutup positif 4% atau di level 208. Bagaimana ke depannya SSMS, WINS? Masih ada peluang besok dia tutup shadow ya, tutup ekor ini. Pulang mungkin seperti ini. Perhatikan supportnya, saya carikan supportnya di sini. Ini adalah support ya, 193 ini menjadi support. Selama masih bertahan di atas 193 masih oke untuk di hold. Dan kalau kita lihat memang dari historical ya, di sini ada base nih ya, ada base. Kalau misalkan kita tarik garis ke kanan, nah memang di sini menjadi area yang membuat harga tertahan untuk melanjutkan kenaikan. So dengan begitu kita masih harus wait and see. Kalau misalkan masih punya barang ya, kalau belum punya barang bagaimana Anda boleh masuk, sangat spekulasi. Stop lossnya di 190. Targetnya tetap kita ambil resisten terdekat dulu di sini. Ya, di sini oke, di 222 juga oke sebetulnya. Nah, selanjutnya ada di 234. Nah, kalau misalkan Wins ini mampu breakout dari 234 yang menjadi resisten kuatnya, seharusnya masih bisa lanjut. Kita coba tarik Fibonacci, kita ambil 1618 untuk jadi target profit. Ada di 249 sampai dengan 267 yang possible diuji ya. Semoga ini melanjutkan kenaikannya dan bisa membuat Anda cuan ya. Kalau kita lihat data transaksi hari ini Wins belum terlalu menarik ya, asing juga belum terlalu banyak akumulasi, lebih cenderung kalau kita lihat banyak distribusi, dan dari sejak tanggal 21 sampai dengan hari ini memang ada sedikit akumulasi yang mungkin bisa perlu dipertimbangkan. Dan kalau kita lihat data transaksi dari broker domestiknya di sini cenderung ada akumulasi ya, ada akumulasi tapi tidak terlalu signifikan. Dengan begitu Anda harus antisipasi pergerakan selanjutnya. Masih harus wait and see sebetulnya. Ya semoga aja bisa tutup apa namanya, tutup shadownya ya. Oke, good luck untuk win. Selanjutnya kita beralih ke DGIK. DGIK punya tren yang cukup baik ya, punya tren yang cukup baik, dan saat ini ada rejection di MA. MA yang saya pakai, saya lagi pakai MA 100 eksponensial ya. Ini ada rejection di MA, semoga DGIK kembali ke tren positifnya. Lalu di sini ada support low ada di 164, dan dari MA ada di 162. Ini 160 sampai 164 masih menjadi area support ya, menjadi area support ya. 160 sampai dengan 164 menjadi area support. Turun dari itu buang kalau Anda sudah punya barang. Kalau belum punya barang bagaimana? Anda boleh kok spekulasi entry, mengingat di sini sudah rebound dari MA, dan di sini juga ada golden cross, berpeluang DGIK berlanjut naik, melanjutkan trennya. Targetnya kemana? Target yang paling realistis diuji adalah di 193 sampai dengan 202. Ini yang menjadi target paling realistis.
Apabila tidak mampu bertahan di atas itu, maka antisipasi dia akan kembali uji support. Tapi kalau dia bertahan di atas 202, berpeluang DGIK ini menguji resistennya sampai dengan tertinggi ada di 234. Oke, kita boleh spekulasi di DGIK. Kita coba lihat data transaksinya hari ini DGIK. Kalau kita lihat ada akumulasi cukup lumayan ya di tanggal 25 dan tanggal 26 Januari sampai dengan hari ini masih net buy ya. Asingnya masih net buy, dan kalau kita lihat di sini ada akumulasi dari bandar lokal. Dengan begitu DGIK masih boleh untuk dispekulasikan. Oke, good luck untuk DGIK. Selanjutnya kita beralih ke WSKT. WSKT sebetulnya secara tren besar ya masih downtrend dan belum ada tanda-tanda untuk transisi. Kita lihat di sini ada support sebetulnya. Sini ada support. Oke. Saya buatkan support terjauhnya dulu. Major-majornya saya buatkan di sini support. Ya, ini ada support. Di sini tertahan karena ini ada resisten yang sudah berubah jadi support, nih minor sebetulnya. Oke. Dan hari ini WSKT positif 5% atau ditutup di 615. Secara fundamental kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau saya di komentar tolong koreksi saya. WSKT ini neraca dagangnya minus, Pak. WSKT neraca dagangnya minus, bisnisnya minus, merugi. Jadi WSKT patut Anda waspadai ya. Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik dengan saham-saham apa namanya infrastruktur kayak seperti ini ya. Kok infrastruktur? Eh saham-saham kontraktor ya. Seperti ini utangnya banyak, Pak. Jadi dia gali lubang tutup lubang sistemnya. Untuk menjalankan bisnisnya dia pinjam, lalu setelah itu penghasilannya untuk bayar hutang, dan itu kurang sehat. Sama seperti kita kalau misalkan untuk hidup tutup lubang gali lubang itu kan kurang bagus ya, dan bisnisnya kalau di saham-saham seperti ini ya kayak gitu. Jadinya masih harusnya masih banyak lah saham-saham yang lebih berfundamental baik. Dan kalau hari ini kita lihat positif 5% ya, hati-hati naiknya untuk turun ya, hati-hati naiknya untuk turun. Kalau kita lihat historical ya, kita lihat historical, dia turun ke bawah, dia naik menguji MA, dia turun ke bawah. Dia naik menguji MA, dia turun ke bawah. Dia naik menguji MA, dia turun ke bawah. Apa iya dia nanti naik menguji MA, setidaknya Anda bisa scalping di saham ini, tapi tidak untuk di hold lama ya, tapi tidak untuk di hold lama. Target terjauh ada di 710. Target yang paling realistis ada di 650 sampai dengan 675. Oke, takutnya dia masih di bawah turun karena masih ada support-support kuat di bawah ini yang perlu diuji. Hati-hati ya. WSKT masih belum menarik. Industrinya masih belum menarik. Oke, kita coba lihat data transaksinya WSKT hari ini. Wow, asing distribusi cukup besar loh. Perhatikan, di sini ada 10 juta lot. Ya. Volumenya cukup besar dan ini yang perlu diantisipasi, asing jualan. Diakumulasi investor dari domestik. Investor domestiknya atau bandar domestiknya ini diakumulasi tapi asing jualan, hati-hati. Ya, ada akumulasi naiknya untuk turun. So, dengan begitu Anda masih tetap, saya ulang lagi sekali lagi, hati-hati di WSKT. Oke? Masih banyaklah saham-saham yang lebih menarik. Tapi kalau untuk scalping sebaiknya jangan di hold ya. Entry-nya hari ini bisa buat Anda cuan, exit menjelang closing. Besok masuk,
exit menjelang closing, jangan disimpan, takutnya besoknya dibanding turun. Oke, good luck untuk WSKT. Selanjutnya kita beralih ke Toys. Toys masih belum memiliki tren, belum melanjutkan tren positifnya, masih sideways, masih berada di area ini ya. So dengan begitu masih harus wait and see. Toys punya support di level 177 ya, sudah mulai rebound dari 177. Semoga aja ini jadi bullish engulfing, sorry, bullish harami, yang apabila mother bar-nya dilewati, high mother bar-nya ada di 188 yang menjadi resisten. Target selanjutnya setelah breakout dari 188 ada di 203. Saya buatkan support dari mother bar di 172. Turun dari itu buang ya. Target yang paling realistis ada di 203. Saya buatkan trendline di sini. Sini ada, kalau dia mampu breakout dari patternnya ini menarik. Cuma hati-hati dia nggak mampu breakout pattern, dia turun ke bawah lagi. Namun kalau dia mampu breakout dari 217, maka peluangnya kembali menguji area 300. Oke, good luck untuk TOS. Kita coba lihat data transaksinya TOS hari ini. Wow, ini tanggal 26 ada distribusi besar ya saham TOS. Dan kalau kita lihat juga asing belum terlalu signifikan masuknya, masih sedikit-sedikit dan cenderung net sell. Dan kalau kita lihat data transaksi investor domestik atau bandar domestiknya, di sini lebih cenderung distribusi ya, sedikit akumulasi sedikit. Ini YP distribusi, net sell ya, AK-nya oke, net akumulasi sedikit, tidak terlalu signifikan, ada asing yang menambahkan jadi positif 3%. Dengan begitu masih harus antisipasi. Besok kalau mau di hold boleh nggak ya? Boleh aja. Perhatikan supportnya di 172, turun dari itu buang. Targetnya 203 sampai dengan 225. Oke, good luck untuk Toys. Kita beralih ke BABP. BABP cukup menarik beberapa hari terakhir ya, 2 hari terakhir ini MNC Group dibawa terbang, dan berharap BABP juga dampaknya juga terasa ikut ya, ikut terasa maksudnya, dibawa naik juga, dan hari ini sangat lumayan membahagiakan karena positif 19,2% atau ditutup pada level 186. Saya udah buatkan channeling trendline-nya. Kali ini sudah breakout dari channeling trendnya. Apa mungkin BABP ini menjadi falling wedge? Kita tunggu aja ya. Semoga ini benar-benar menjadi falling wedge. Apabila breakout dari 213, maka BABP menarik untuk kita pantau dalam bulan ini ya, Februari. Yang terpenting dia harus breakout dulu dari 213 biar confirm dia menjadi falling wedge. Ini tinggi ini naiknya. Setidaknya dia akan menguji 290-an sampai dengan 300-an. Lalu di sini ada resisten di area 400-an ya. Sampai dengan nih tertingginya 600-an ya. Kita berharap, sama-sama berharap BABP kembali melanjutkan kenaikannya, kembali melanjutkan tren positifnya. Namun kalau kita lihat dari weekly-nya pun juga ini menarik sebetulnya ya. Kita lihat monthly, di sini ada pola cangkul, semoga aja menjadi pola cangkul. Ya, di sini ada primary trend, ada badan cangkulnya, ini adalah pala cangkulnya, semoga aja dia bergerak positif menjadi pembentukan pola cangkul. Dan kalau kita lihat di sini di monthly-nya ada golden cross. Ya, kita berharap menjadi positif lah BABP, dan semoga ini menjadi awal mula untuk BABP melanjutkan tren positifnya. Kita coba lihat data transaksinya BABP hari ini. Sangat luar biasa, saya kaget juga, saya juga baru pantau sejak tanggal sejak tanggal 6 Januari ya.
sejak tanggal 6 Januari mulai diakumulasi lagi sampai dengan hari ini. Dan kalau kita lihat dari sejak tanggal Januari awal ini masih tidak signifikan net buy-nya sih. Ya, tidak terlalu signifikan karena ada tanggal 5 asing jualan cukup besar. Asing jualan 12.885.000 lot dan belum ada yang akumulasi sebesar itu lagi, dan setidaknya ada harapan asing mulai masuklah dalam 2 minggu terakhir. Dan kalau kita lihat data transaksi hari ini BABP cukup signifikan juga ya. Ya, ada akumulasi dari YP dan MG. Walaupun belum net buy, tapi setidaknya ini bisa menggerakkan. PD juga net sell, sebetulnya ini juga CC net sell, tapi ada akumulasi dari asing yang cukup besar hari ini. Oke, good luck untuk BABP. Semoga BABP bisa melanjutkan tren positifnya dalam bulan ini. Kita berharap kembali ke area 600-an ya. Gak usah khawatir yang nyangkut-nyangkut ya. Oke, good luck. Kita beralih ke AGRO. Agro masih perlu diantisipasi karena sudah bertahan di bawah moving average ya, di bawah indikator moving average-nya, dan waspadai seperti historical ketika dia turun naiknya untuk turun. Ada peluang memang agro ini melanjutkan kenaikannya, setidaknya menguji 1400 sampai dengan 1400 sampai dengan 1600. Namun perlu diantisipasi naiknya ini untuk turun karena agro masih punya support di area 1000-an. Oke, masih perlu diantisipasi ya. Kita coba lihat data transaksi agro hari ini lumayan besar di akumulasi asing. Asing masuk 24 juta dan di akumulasi AK juga ada 100 ribuan. Ya, dengan begitu agro berpeluang besok melanjutkan kenaikannya, setidaknya targetnya di 1400 terdekat, 1500 sampai dengan 1600 yang menjadi target-target yang paling rasional. Hati-hati naiknya untuk turun, sebaiknya agro tidak untuk swing tapi untuk scalping. Oke, good luck untuk agro. Selanjutnya kita beralih ke SGER. SGER ini sudah sampai target ya, saya sudah buatkan targetnya di 1780. Tidak mampu breakout dan bertahan dari 1780, maka SGER ini korektif ya. Korektif targetnya kemana? Targetnya sudah tercapai, ada di 1455, selanjutnya ada di 1290 dan terjauh ada di 1085. Antisipasi sebetulnya ini menjadi harapan korektifnya, korektif sehat, dan kita berharap selanjutnya dia akan bergerak kembali naik ke atas. Kita berharap itu ya. So dengan begitu masih harus diantisipasi. Saat ini sebetulnya SGR masih dalam area taking profit. Anda kalau belum punya barang, Anda harus wait and see dulu. Kalau udah punya barang gimana? Yang sudah punya barang di bawah harusnya taking profit ya. Kalau sudah punya barang di atas bagaimana? Perhatikan level 1450. 1450 terus dilewati turun, maka sebaiknya Anda cut loss atau Anda bisa average down di area mulai dari 1085 ya. 1085 Anda bisa average down. Cari reversal di area 1085 sampai dengan 1250 yang mungkin menjadi area support yang kita berharap turun ini dan reversal di sini dan kembali melanjutkan kenaikannya. Average down atau cut loss itu pilihannya. Oke, kita coba lihat data transaksinya SGER hari ini, seger ya. Asingnya distribusi ya. Sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 asing akumulasi, dan mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Februari hari ini asing distribusi,
sempat ada akumulasi sangat kecil di tanggal 31 Januari. So, dengan begitu masih perlu diantisipasi penurunan lebih lanjutnya. Kita lihat juga data transaksi dari investor domestiknya juga masih distribusi. So, dengan begitu 1250 menjadi target support sampai dengan 1085 yang menjadi area support penurunan, target penurunan SGER yang perlu kita antisipasi. Oke, good luck untuk SGER. Selanjutnya kita beralih ke MPPA. MPPA hari ini positif 24% ya. Ini arah MPPA punya resisten minor ada di 320, besok berpeluang diuji, dan selanjutnya ada support yang sudah dilewati kini menjadi resisten ada di 412 sampai dengan 458. So, apabila MPPA terus arah lagi besok dan melanjutkan kenaikan, target selanjutnya ada di 412 sampai dengan 458. Masih boleh di hold, masih layak di hold ya. Hati-hati naiknya untuk turun karena encodingnya masih bearish dan trennya masih bearish. Oke, naik, turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun, naiknya untuk turun. Takutnya naiknya untuk turun. Perlu diantisipasi karena masih dalam kondisi bearish trend. Ya, jangka pendeknya memang naik, cuman jangka menengahnya dia bearish. Perlu diantisipasi. Kita lihat data transaksinya MPPA asing di sini kita lihat tanggal 28 Januari ini distribusi sangat besar, dan tanggal 31 Januarinya pun juga distribusi. Hari ini baru akumulasi 7.956.000. Dan kalau kita lihat investor domestiknya, ini cenderung sedikit akumulasi ya, tapi tidak terlalu signifikan. Ini asing yang menggerakkan. Oke, dengan begitu MPPA masih belum terlalu menarik ya untuk swing, tapi untuk scalping sangat menarik. Besok dipantau, besok dimanfaatkan kenaikan-kenaikan kecilnya sampai dengan dari 320 yang masih menjadi target sampai dengan 412. Oke, good luck untuk MPPA. Selanjutnya kita beralih ke CPRO. CPRO masih downtrend dan ini sudah mulai bergerak di bawah MA, di bawah moving average. Masih harus diantisipasi naiknya untuk turun. Perhatikan CPRO apabila terus turun dan bertahan di bawah 81, ada support terdekatnya di 67 yang memungkinkan diuji CPRO. So, dengan begitu masih harus wait and see ya, masih belum ada tanda-tanda saham ini bergerak naik. Semoga aja ini menjadi awal mula rebound dari CPRO. Nah, ini semoga bergerak ke atas ini. Apabila dia breakout ke atas, dia lanjut. Tapi kalau tidak, dia turun ke 66. Hati-hati ya. Wait and see dulu selama masih di bawah 81 yang menjadi resisten dari moving average. Kita harus antisipasi penurunan CPRO lebih lanjut menguji 66 yang menjadi support minor. Namun apabila 81 dilewati, maka perhatikan level 100 selama masih bertahan di bawah 100 belum bagus ya. Apabila sudah bertahan di atas 100 ya, saya coba gambarkan. Apabila sudah bertahan di atas level 100, maka CPRO kembali melanjutkan tren positifnya. Satu harapan yang sama, CPRO bisa kembali menuju tren positifnya. Kita coba lihat data transaksi saham CPRO hari ini. Sebetulnya sejak tanggal 20 ya, ini ada akumulasi, tapi kalau kita lihat 1 bulan terakhir ini ada distribusi ya, tidak terlalu signifikan. Distribusinya masih ada perlawanan dari buyernya.
Kalau kita lihat hari ini ada distribusi 1.953 ribuan, dan kita lihat investor domestiknya ini akumulasi sedikit ya, akumulasi sedikit, cenderung lebih banyak distribusinya nih kalau kita lihat, dan dihajar sama investor asingnya ya. Investor asingnya distribusi, maka kali ini minus 2,5%. Dengan begitu CPRO masih belum menarik, harusnya masih wait and see. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Terima kasih banyak telah request beberapa emiten untuk saya buatkan video analisanya. Apabila video analisa ini bermanfaat, mohon tolong support saya dengan subscribe, like, dan komen, atau bagikan video ini ke sosial media Anda atau ke grup-grup sosial media Anda. Jangan lupa traktir saya kopi, linknya ada di bawah, dan apabila Anda ingin request juga seperti yang lain dan saya buatkan video analisanya, Anda bisa bergabung di grup Telegram saya. Salam cuan untuk Anda, kita ketemu di video analisa selanjutnya. Thank you.